Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Soal. Takallam 'ala al-qadar. Jelaskan tentang qadar. Sifat takdir Allah. Kullu syai'in, al-jawab kullu syai'in, segala sesuatu, yahsulu, yang terjadi, fi hadhihi dunya, di dunia ini, min khairin, dari atau berupa kebaikan, au syarrin, atau keburukan, min ta'atin, dari perbuatan taat, au maksiatin, atau perbuatan maksiat, ketaatan atau kemaksiatan, min imanin, dari keimanan, au kufrin, atau kekufuran, bitakdirillah, itu semua terjadi dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah, wa masyiatihi, dan kehendak Allah, wa ilmihi, dan dengan ilmunya Allah. Al khairu wal imanu, al khair, kebaikan, wal imanu, dan keimanan, wa ta'atu, dan ketaatan, bitakdirihi, terjadi dengan kehendaknya Allah, dengan takdirnya Allah, wa mahabbatihi, dan Allah mencintainya, cintaan Allah. Artinya Allah mencintai kebaikan, mencintai keimanan, mencintai ketaatan, wa ridhahu, dan juga dengan ridhonya Allah. Amma syarru, adapun keburukan, wal maksiatu, dan maksiat, wal kufru, dan kekufuran, fa bi takdirillah, juga sama terjadinya dengan takdir Allah. Walaysa bimahabbatihi, akan tetapi Allah tidak mencintai kekufuran, keburukan, kemaksiatan. Walaysa biridahu, dan juga bukan dengan keridhaan Allah, artinya Allah tidak meridhai Allah akan kekufuran, akan kemaksiatan, akan keburukan. Wala yusafu takdirullah, dan tidak disifati takdir Allah, alladzi huwa sifatuhu bisyarri, yang merupakan sifat bagi Allah, bisyarri, dengan keburukan. Jadi takdir Allah tidak disifati, yang merupakan sifat bagi Allah tidak disifati dengan keburukan. Jadi dalam hadis dijelaskan, hadis Jibril, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi diantara keimanan adalah beriman terhadap qadar. Nah, qadar di sini adalah memiliki dua makna, dua pemaknaan.
Yang pertama adalah qadar dengan makna sifat bagi Allah. Qadar merupakan makna atau sifat bagi Allah. Itu tidak disifati dengan buruk. Karena takdir Allah adalah hasan, bagus. Tidak disifati dengan buruk. Nah, ada yang kedua pemaknaan qadar dengan makna al-maqdur. Al-maqdur itu adalah al-makhluk yang diciptakan. Ada yang diciptakan, ada yang baik, juga ada yang buruk, ada yang kufur, juga ada yang iman. Ada yang iman, ada yang kufur, ada yang taat, ada yang maksiat. Jadi yang disifati oleh buruk itu adalah di al-maqdur, yaitu al-makhluk. Jadi makhluk yang disifati dengan buruk. Adapun sifat Allah tidak disifati dengan buruk. Paham? Jadi keburukan, kemaksiatan, kekufuran itu terjadi dengan kehendak Allah, terjadi dengan takdir Allah. Akan tetapi apa? Allah tidak mencintainya. Akan tetapi Allah tidak meridhoi itu semua. Paham? Jadi saling berseberangannya antara kufur dan iman, misalkan maksiat dan taat, kebaikan dan keburukan terjadi dengan kehendak Allah adalah merupakan sesuatu yang layak bagi keagungan Allah, sesuatu yang sempurna bagi sifat kudrahnya Allah. Nah, itu paham? Qala ta'ala, hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh HTI. HTI Hizbut Tahrir. Golongan Hizbut Tahrir mengatakan bahwa kesesatan dan bahwa juga keburukan itu katanya apa? Tidak ada kaitannya dengan qada dan qadarnya Allah. Jadi apa? Dengan demikian apa mereka mengatakan bahwa keburukan, bahwa kesesatan itu adalah yang menciptakan hamba itu sendiri. Wal'iyadzubillah. Jadi dengan demikian mereka telah menjadikan adanya sekutu bagi Allah di dalam ketuhanan, di dalam penciptaan. Karena keyakinan kita Ahlus Sunnah adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, keburukan, kebaikan, kekufuran, kemaksiatan, keimanan, kemaksiatan dan ketaatan terjadi adalah dengan kehendak Allah. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu Allah ciptakan dengan qadar. Banyak ayat-ayat dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal ini. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Terus apa? Al-Baqarah. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa biiznillah. Banyak. Al-hadis. Kemudian hadis. Dalilnya dari hadis. Kullu syai'in, segala sesuatu, biqadarin, terjadi dengan qadar. Hatta al-ajza, sampai berupa ajiz itu belet. Wal kais, dan cerdas. Jadi kecerdasan seseorang, kebebelan seseorang itu adalah terjadi dengan takdir Allah, terjadi dengan qadarnya Allah. Rawahu Muslim. Banyak hadis-hadis lainnya. Rasulullah juga mengajarkan terhadap putri-putrinya untuk senantiasa dibaca ketika pagi dan sore, untuk membaca wirid masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Jadi segala sesuatu yang terjadi, sesuatu apapun yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Pasti terjadi meskipun seluruh dunia menghalanginya. Ketika Allah berkehendak,
pasti terjadi meskipun semua orang seluruh dunia menghalangi, pasti terjadi ketika Allah menghendaki. Wa malam yasha lam yakun, dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi seusaha kuat apapun, ketika Allah tidak menghendaki ya wis, enggak akan terjadi. Makanya kalau orang ini tauhid, makanya kalau orang paham, kalau orang sudah tertancap di dalam dirinya keyakinan seperti ini, wis tenang hidup dia. Tenang hidup dia. Terjadi sesuatu kepada dia, sesuatu yang tidak mengenakan, katakan masya Allah, kan ini yang Allah kehendaki. Udah berusaha belajar, ujian gak lulus juga, masya Allah, kan tenang hidup dia, apalagi. Yang penting apa? Ada usaha, ada ikhtiar. Itu. Adapun hasilnya wis, segala sesuatu sudah terjadi atau terjadi dengan kehendak Allah. Tenang. Makanya kalau sudah paham ngaji tauhid, tertanam dalam dirinya itu, wis paling apa? Paling woles, paling santuy gitu, paling santuy gitu. Gak stres. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab.